Baik, terkait hijrah ke Habasyah, ini kan terjadi karena adanya penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy gitu kan. Penyiksaan, penekanan, khususnya bagi umat Islam yang lemah, seperti itu. Nah, hari demi hari, bulan demi bulan justru siksaan itu tuh semakin berat gitu. Nah, sehingga bagi umat Islam yang lemah pada saat itu bersama dengan Rasulullah, bagaimana caranya bisa keluar dari siksaan yang pedih ini? Seperti itu. Karena terasa sempit bagi umat Islam yang lemah pada saat itu di kota Mekah gitu. Karena adanya penganiayaan secara terus-menerus seperti itu. Nah, sehingga pada saat situasi yang seperti ini turunlah surat Al-Kahfi ayat 16 yang mengisyaratkan bahwa adanya hijrah gitu loh, harus hijrah karena di surat Al-Kahfi ini tuh mengisyaratkan bagaimana anak-anak muda yang keluar dari negerinya gitu kan, negeri kekufuran, permusuhan demi menjaga agamanya seperti itu. Nah, ini menjadi indikasi atau isyarat bahwa umat Islam tuh harus keluar dari kota Mekah gitu supaya tidak adanya penganiayaan, umat Islam bisa bebas seperti itu. Nah, selain itu dari surat Al-Kahfi juga turun surat Az-Zumar gitu ayat 10 yang menjadi isyarat juga memang umat Islam itu harus hijrah gitu. Sempit kok dunia Allah tuh nggak sempit, bumi Allah tuh luas. Itu yang menjadi hikmah atau isyarat dari surat Az-Zumar gitu. Ayat 10 yang apa namanya menjelaskan bahwa bumi Allah itu luas dan silakan kalian hijrah seperti itu. Sehingga bisa bebas dari penyiksaan yang diadakan oleh kaum kafir Quraisy seperti itu. Nah, terkait Rasulullah tahu bahwa Habasyah itu menjadi sebuah pusat untuk umat Islam itu hijrah karena dengan kenubuahan atau kenabian Nabi Muhammad itu beliau tahu bahwa raja yang di sana As-Sam'ah An-Najasyi itu adalah raja yang berkuasa di Habasyah dan adil gitu. Rajanya itu menerima tamu sehingga ketika umat Islam datang ke sana, nah rajanya itu menerima dengan senang hati gitu dan tidak ada penyiksaan oleh rajanya di sana karena rajanya itu memang suka menolong, adil gitu kan. Nah, jadi Rasulullah pun apa namanya mempersilahkan umat Islam untuk hijrah ke sana karena tahu bahwa As-Sam'ah An-Najasyi ini adalah raja yang menerima tamu, adil dan tidak ada penyiksaan di sana seperti itu. Nah, hijrahnya itu 2 kali yang ke Habasyah. Yang pertama itu 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita kalau nggak salah deh. Pokoknya seperti itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, yang kedua itu 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan gitu, lebih banyak daripada hijrah yang pertama seperti itu. Baik, terkait baiat Aqabah Ula maupun Tsani, jadi kan terjadinya baiat Aqabah Ula ini itu sebelumnya itu sudah ada orang-orang Yasrib yang masuk agama Islam itu sekitar 6 orang pada saat itu eh, pelaksanaan ibadah haji di tahun ke-11 Nubuwah. Nah, orang-orang Yasrib ini itu berjanji kepada Rasulullah untuk mensiarkan agama Islam atau mendakwahkan di wilayahnya seperti itu. Nah, sehingga pada tahun berikutnya, tahun ibadah haji berikutnya, orang-orang Yasrib ini yang 6 orang ini tuh
sudah membawa orang-orang Yasrib yang masuk Islam karenanya gitu. Nah, itu sekitar ada 12 orang seperti itu. Nah, pada saat sudah nyampe di kota Mekah melaksanakan ibadah haji, itu ada perjanjian gitu atau pembaiatan di Aqobah di Mina gitu. Nah, perjanjian ini itu supaya apa? Tidak menyekutukan Allah gitu kan dengan apapun itu gitu. Tidak membunuh anak sendiri gitu, tidak berzina gitu, tidak mencuri. Pokoknya adanya pembaiatan atau perjanjian antara orang-orang Yastrib dan Nabi Muhammad pada saat itu. Nah, setelah terjadi pembaiatan Aqobah ula ini atau yang pertama, itu Rasulullah mengutus kepada salah satu yang menjadi yang menjadi duta gitu, duta umat Islam di Yastrib gitu untuk berdakwah. Namanya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini kan menjadi duta Madinah ya atau duta Yastrib yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke sana. Nah, pada saat Mus'ab bin Umair datang ke Yastrib, itu beliau menginap di rumahnya As'ad bin Zaroroh gitu. Nah, udahlah tuh, pokoknya nyampe ke Yastrib, nginep di rumah As'ad bin Zaroroh, beliau berdua itu berdakwah di Madinah gitu. Bagaimana caranya, pokoknya Islam itu semakin luas seperti itu. Nah, pada saat kedua orang ini berdakwah di sana, dua orang ini pinter gitu loh. Beliau berdakwah dengan cara, kan banyak di Yastrib itu kabilah-kabilah ya, tidak hanya di kota Mekah. Nah, pada saat beliau berdakwah, beliau itu berdakwah dengan cara apa? Dengan cara mengislamkan ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin dari para kabilah seperti itu. Nah, di sana tuh pemimpinnya itu dibuat masuk Islam gitu. Sehingga ketika ketua kabilah ini masuk Islam gitu, jadi anggota-anggota di bawah kabilahnya itu tuh nurut gitu sama ketua kabilahnya ini seperti itu. Nah, jadi memang ketika ketua kabilahnya sudah masuk Islam gitu, ketua kabilahnya tuh nyuruh gitu. Nyuruh anggota-anggota kabilahnya itu untuk supaya masuk Islam seperti dia, seperti gitu. Saya lupa nama kabilahnya tuh apa. Jadi ada dua kabilah yang yang masuk Islam. Kalau nggak salah tuh yang pertama namanya Usaid, yang kedua namanya Sa'ad. Nah, Sa'ad ini itu ada hubungan dengan As'ad yang rumahnya diinapin sama Mus'ab bin Umair itu gitu. Nah, dua orang ini itu kan para pembesar kabilah. Ketika mereka sudah masuk Islam gitu, jadi anggota-anggota yang di bawahnya tuh pada masuk Islam semua gitu loh. Nah, akhirnya ketika dua orang ini, si Mus'ab bin Umair dan As'ad ini sukses berdakwah di Yasrib atau di Madinah, dan banyak sekali yang sudah masuk Islam karena mereka, akhirnya penduduk Yasrib ini sudah masuk Islam tuh merasa kasihan karena di Mekah itu banyak sekali tetap penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy seperti itu. Nah, sehingga orang-orang Yasrib
pada saat itu memutuskan untuk kembali ke Mekah gitu. Itu pun bersama dua duta Madinah atau Yasrib pada saat itu tuh, si Mus'ab sama si As'ad gitu. Merasa kasihan untuk mempersilahkan Rasulullah dan umatnya yang ada di Mekah untuk pindah ke Yastrib atau ke Madinah gitu kan, nama Madinah setelah Rasulullah hijrah, Madinatul Rasul. Nah akhirnya di tahun di tahun ke-13 itu Rasulullah penduduk Yastrib itu datang ke Mekah supaya Rasulullah tuh silahkan untuk ke Madinah gitu, pindah karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Nah akhirnya pada saat Mus'ab bin Umair dan As'ad datang ke kota Mekah bersama rombongan yang sudah masuk Islam di Yasrib itu, mereka tuh akhirnya melakukan perjanjian lagi atau pembaiatan lagi gitu. Nah, pembaiatan ini juga Rasulullah itu ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib gitu. Karena pembaiatan ini pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu. Enggak ketahuan sama kaum kafir Quraisy, dilakukannya juga pada saat tengah malam gitu kan. Pada saat penduduk semua lagi pada tidur. Nah, pembaiatan Aqobah yang kedua ini dijuluki juga dengan pembaiatan Aqobah Kubro atau besar-besaran, karena pembaiatan ini pun terjadi supaya guna untuk menjalin silaturahmi gitu atau perikatan persaudaraan seperti itu. Selain itu juga pembaiatan ini pun isinya tidak hanya itu, tapi adanya jalinan militer atau kekuatan untuk penjagaan dakwah Rasulullah pada saat Rasulullah dakwah gitu. Jadi adanya persiapan peperangan gitu. Nah, karena salah satu dari isi perjanjian Baiat Aqobah kedua ini, penduduk Yasrib itu siap untuk membela Rasulullah pada saat suka maupun duka seperti itu. Jadi hikmah dibalik adanya pembaiatan ula maupun tsani itu untuk syiar Rasulullah itu semakin luas jangkanya gitu, jaraknya gitu. Jadi hasil dari pembaiatan ula maupun tsani ini, Rasulullah itu dipersilakan untuk pindah ke Yastrib gitu. Dan jadi jangkanya juga Rasulullah itu dakwanya juga semakin luas gitu, tidak hanya ke kota Mekah gitu. Dan akhirnya setelah selesai pembaiatan ula maupun tsani, Rasulullah pun hijrah di tahun ke-13 dari kota Mekah ke kota Madinah. Seperti itu. Nah, dari terjadinya pembaiatan Aqobah yang ula maupun tsani ini, penduduk Yastrib itu mencerminkan rasa cinta, rasa loyalitas, rasa tolong menolong, dan rasa kepercayaan bagi penduduk Yastrib kepada Rasulullah dan Rasulullah kepada penduduk Yastrib. Nah, selain dari rasa itu juga ada rasa empati atau rasa kasihan gitu umat mukmin yang ada di Yastrib kepada umat mukmin yang ada di kota Mekah karena adanya penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy seperti itu. Nah, selain itu yang penting juga adalah rasa keberanian atau keteguhan hati meniti jalan di bawah
dakwah Rasulullah gitu. Karena kan tanggung jawabnya itu besar gitu loh. Adanya pembayatan Aqobah ini gitu. Siap mendukung Rasulullah, membela Rasulullah gitu, baik suka maupun duka gitu. Nah, ini adalah sebuah hikmah dari adanya pembayatan Aqobah yang ula maupun tsani seperti itu. Nah, kondisi yang menyebabkan perang Badar itu sebelumnya adalah ketika umat Islam itu telah pindah semuanya ke Madinah gitu, termasuk Rasulullah. Jadi kota Makkah itu benar-benar kosong gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kaum kafir Quraisy itu mengirimi surat ke Abdullah bin Ubay seperti itu. Yang isi suratnya itu, kalian telah menerima orang-orang di antara kami gitu. Nah, kami akan memerangi kalian atau kalian mengusirnya gitu. Jadi minta Abdullah bin Ubay ini untuk mengusir orang-orang Islam yang ada di Madinah seperti itu. Nah, lanjutannya, atau kami akan datang ke kalian dan menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian seperti itu. Nah, jadi Abdullah bin Ubay ini pun ada rasa gitu, pengen ngehabisin Rasulullah gitu. Ini pada saat kondisi Abdullah bin Ubay ini belum masuk Islam. Nah, yang akhirnya Rasulullah pun berinteraksi gitu dengan Abdullah bin Ubay supaya tidak adanya terjadi peperangan gitu antara umat Islam dengan Abdullah bin Ubay ini. Karena kan orang-orang melihat wajah Rasulullah pun kan itu benar-benar mengikat gitu, langsung jatuh cinta. Jadi Rasulullah tuh meredam amarah dari Abdullah bin Ubay. Nah, selain itu pada saat kondisi seperti ini itu ada beberapa umat Islam yang di Madinah itu kembali ke kota Mekah, ke Ka'bah untuk menjalani umroh seperti itu. Kalau nggak salah tuh namanya si Sa'ad, namanya si Sa'ad. Jadi si Sa'ad ini umroh ke kota Mekah. Di sana tuh dia berdua dengan Muawiyah gitu. Nah, pada saat umroh ini si Sa'ad dan Muawiyah ini ketemu nih sama Abu Sufyan, pemimpin kabilah gitu. Nah, si Abu Sufyan bertanya kepada Muawiyah, siapa ini di sampingmu? Dan Muawiyah pun jawab, ini adalah Sa'ad gitu. Nah, Abu Sufyan bilang ke Sa'ad, hai Sa'ad gitu, kalau kamu tidak bersama Muawiyah, tentu kamu tidak akan selamat pulang dari sini. Si Sa'ad bilang, kamu juga, kalau kamu datang ke Madinah, kamu pun gak akan selamat gitu. Kamu gak akan bisa lewat Madinah. Si Sa'ad bilang gitu. Jadi udah berani nih, udah berani saling menjustifikasi gitu, saling debat gitu. Nah, dari hal seperti ini juga akhirnya kaum kafir Quraisy itu mengutus orang ke Madinah untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa kalian jangan bangga udah pindah ke Madinah seperti itu. Kalian tidak akan nyaman di sana gitu. Kami akan merenggut nyawa kalian gitu, dan pokoknya benar-benar diteror umat Islam supaya nggak nyaman di Madinah seperti itu. Nah, dengan keadaan seperti ini Rasulullah itu semenjak sudah datang ke Madinah juga Rasulullah nggak nyaman hatinya gitu loh, bahwa pasti kaum kafir Quraisy itu nggak akan diam gitu melihat umat Islam itu pindah ke Madinah seperti itu. Bahkan dari sini Rasulullah ketika tidur pun Rasulullah tuh pengen gitu di sampingnya tuh ada orang yang
menemani Rasulullah selama Rasulullah tidur. Seperti itu. Nah, akhirnya dari situ turun tuh ayat Al-Quran, yakni surat Al-Maidah ayat 67 yang berisi bahwa Allah itu akan menjaga kamu wahai Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, cuma di posisi seperti ini, karena yang tidak aman itu tidak hanya Rasulullah, tapi para umat Islam yang lainnya gitu. Jadi ketika teror meneror ini dari kaum kafir Quraisy pun sebenarnya ketika pada saat umat Islam sudah semuanya pindah ke Madinah, itu ibarat kata tuh bahwa kaum kafir Quraisy itu tidak pagi, siang, sore, malam itu siap untuk melontarkan anak panah ke Madinah, seperti itu. Nah, dari posisi seperti ini gitu yang mencekam atau rawan gitu adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam di Madinah, yang khususnya tuh benar-benar banget dari kaum kafir Quraisy untuk menghabisi gitu umat Islam yang ada di Madinah, turun ayat yang mengizinkan umat Islam itu untuk berperang gitu, yakni surat Al-Hajj ayat 39, di mana isi dari ayat itu adalah diizinkan kamu untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya, seperti itu. Nah, ketika sudah turun ayat umat Islam itu telah diizinkan untuk berperang, Rasulullah ini tetap bijak gitu. Bagaimana caranya nih, atau lebih bijak dalam menerima ayat ini gitu. Akhirnya dari kondisi seperti ini Rasulullah itu membuat membuat kebijakan, yakni yang pertama adalah untuk membuat perjanjian kepada kaum kafir Quraisy agar berdamai gitu, tidak saling melawan. Karena kan yang memegang kekuasaan jalur perdagangan kaum kafir Quraisy ke Syam itu kan orang-orang Madinah. Nah, di sini mereka membuat kebijakan perdamaian untuk untuk kaum kafir Quraisy tidak berhenti melawan, dan kaum kafir Quraisy dipersilakan untuk dagang ke Syam dengan aman gitu. Atau yang kedua, ketika emang kaum kafir Quraisy tidak mau seperti adanya perdamaian, maka dari umat Islam yang ada di Madinah pun mereka menghalangi dengan keras agar kaum kafir Quraisy itu tidak bisa melewati jalur perdagangan mereka ke Syam, seperti itu. Nah, akhirnya dari sini pun memang kaum kafir Quraisy itu nggak mau gitu loh berdamai, dan akhirnya ketika umat kaum kafir Quraisy mau pergi ke Syam ataupun pulang, kan itu kan melewati jalur yang di sekitarnya tuh ada daerah Badar gitu. Nah, maka mau nggak mau ya sudah, ketika mereka pulang gitu misalnya dengan uang yang banyak gitu kan, ribuan dinar dari perdagangan itu, akhirnya pun terjadi peperangan di daerah Badar, seperti itu. Dan dari situ apabila umat Islam menang, maka harta rampasan pun milik umat Islam gitu loh, seperti itu. Untuk istri-istri Rasulullah, yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah istri pertama Rasulullah, dan Rasulullah menikahinya pada umur 25 tahun, dan pada saat itu kondisi Khadijah itu adalah seorang janda yang berumur 40 tahun.
Nah, ini adalah pernikahan pertama Rasulullah di kota Mekah sebelum beliau menjadi nabi, sebelum hijrah juga. Nah, dari pernikahan ini Rasulullah itu memiliki putra dan putri. Namun untuk putranya tidak ada yang hidup dan untuk putrinya ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, ini mereka semua adalah putri-putri Rasulullah. Nah, ini adalah istri yang pertama. Setelah Khadijah meninggal, selang beberapa hari, Rasulullah pun menikahi Saudah binti Zama'ah. Nah, Rasulullah menikahi Saudah ini di bulan Syawal tahun ke-10 nubuah atau tahun ke-10 kenabian. Saudah pun seorang janda dari seorang laki-laki yang merupakan sepupunya yang bernama As-Sakron. Jadi ketika Khadijah meninggal, selama beberapa hari Rasulullah pun menikahi Saudah. Nah, istri yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ini adalah anak dari sahabat Rasulullah sendiri yang bernama Abu Bakar. Nah, Aisyah dinikahi Rasulullah itu di tahun ke-11 nubuah atau 1 tahun setelah menikahi Saudah gitu. Nah, atau beliau menikahi Aisyah ini 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Nah, pada saat itu Aisyah itu umurnya 6 tahun. Tapi hidup bersama Rasulullah itu ketika sudah hijrah ke Madinah, seperti itu. Yakni pada bulan Syawal, 7 bulan setelah hijrah. Dan pada saat itu umur Aisyah ketika sudah hidup bersama Rasulullah itu berumur 9 tahun. Seperti itu. Nah, setelah menikahi Aisyah, beliau pun menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, ini beliau menikahi Hafsah juga seorang janda yang mana suaminya itu mati. Mati setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud. Pokoknya di antara perang Badar dan perang Uhud. Beliau menikahi Hafsah binti Umar ini di tahun ketiga setelah hijrah. Seperti itu. Setelah menikahi Aisyah binti Abu Bakar, Rasulullah pun menikahi Zainab binti Khuzaimah. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini dijuluki sebagai Ummul Masakin atau ibunda dari orang-orang miskin. Kenapa? Karena Zainab ini begitu sayang gitu, begitu sayang dan juga kemurahan hatinya terhadap mereka, seperti itu. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini juga termasuk orang janda yang mana suaminya itu mati pada saat perang Uhud gitu, syahid. Dan Rasulullah menikahi Zainab binti Khuzaimah ini di tahun ke-4 Hijriah. Yang mana ketika beliau menikah, namun selang 2 bulan atau 3 bulan Zainab binti Khuzaimah ini meninggal dunia. Setelah ditinggal pergi oleh Zainab binti Khuzaimah, Rasulullah pun menikahi Ummu Salamah, yakni Hindun binti Abu Umayyah. Yang mana Hindun binti Abu Umayyah ini juga seorang janda yang ditinggal pergi oleh suaminya, yakni Abu Salamah. Ketika itu beliau ditinggal pergi oleh suaminya di bulan Jumadil Tsani di tahun ke-4 Hijriah. Setelah dipanggil pergi, Rasulullah pun menikahi Ummu Salamah ini, Hindun binti Abu Umayyah, di bulan Syawal di tahun ke-4 Hijriah di tahun yang sama. Setelah menikahi Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, beliau menikahi Zainab binti Jahsy, yang mana Zainab binti Jahsy ini adalah seorang putri dari bibi Rasulullah sendiri. Nah, selain itu, Zainab binti Jahsy juga sebelumnya adalah istri dari Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah ini adalah seorang yang udah dianggap sebagai anak sendiri gitu bagi Rasulullah atau bisa disebut anak angkat. Ketika
Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsy, maka Allah pun menurunkan ayat yang mana ayat itu menyuruh Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahsy ini, yakni di surat Al-Ahzab ayat 37 gitu. Jadi kayak isi ayatnya tuh ketika Zaid sudah menyelesaikan hubungannya atau menceraikannya, maka nikahilah Zainab gitu loh, Zainab binti Jahsy ini. Dan akhirnya Rasulullah pun menikahi Zainab binti Jahsy ini gitu. Dan ini juga ayat ini menjadi apa ya? Menjadi pemberitahuan atau hikmah yang mana sebenarnya kita itu boleh menikahi sepupu kita sendiri gitu loh. Nggak ada larangan gitu. Itu bukan mahram gitu. Dan Rasulullah pun menikahi beliau, yakni Zainab binti Jahsy ini di bulan Sya'ban di tahun ke-6 Hijriah. Nah, setelah menikahi Zainab binti Jahsy, Rasulullah itu menikahi Juwairiyah binti Al-Harith. Yang mana Juwairiyah binti Al-Harith ini bapaknya itu seorang pemimpin dari Bani Mustalik. Nah, Juwairiyah itu termasuk salah satu tawanan dari para Bani Mustalik itu, yang kemudian menjadi bagian dari Thabit bin Qais. Nah, akhirnya Rasulullah itu membebaskan Juwairiyah ini. Rasulullah menebus dan menikahi Juwairiyah di bulan Sya'ban di tahun ke-6 Hijriah. Setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah, Rasulullah itu menikahi Ummu Habibah, yakni Ramlah binti Abu Sufyan. Nah, Ramlah binti Abu Sufyan ini sebelumnya suaminya itu adalah Ubaidillah bin Jahsy. Mereka itu berdua, Ummu Habibah dan Ubaidillah ini hijrah ke Habasyah. Namun pada saat di Habasyah, suaminya ini murtad, pindah ke agama Nasrani dan meninggal di sana gitu. Namun meskipun suaminya murtad, Ummu Habibah ini tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, ketika Rasulullah mengirim surat ke Habasyah di tahun ke-7 Hijriah, itu kan mengutus Amr. Nah, Amr ini utusan Rasulullah untuk mengirim surat ke Raja Najasyi ini. Nah, ketika mengirim surat, di situ pun sekaligus berisi lamaran Rasulullah kepada Ummu Habibah ini, yakni yang terjadi di bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah, seperti itu. Setelah menikahi Ummu Habibah, beliau menikahi Sofiyah binti Huyai. Nah, beliau berasal dari Bani Israel, yang mana beliau juga termasuk salah seorang dari tawanan Khaybar. Nah, Rasulullah memilih untuk dirinya sendiri untuk membebaskan beliau dan menikahi beliau. Nah, beliau menikahinya setelah penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Setelah menikahi Sofiyah binti Huyai, beliau menikahi Maimunah binti Al-Harith, yang mana Maimunah binti Al-Harith ini adalah saudari dari Ummu Fadl, yakni Lubabah binti Al-Harith. Nah, Rasulullah menikahi Maimunah ini pada saat di bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, ketika Rasulullah itu sedang mengqadha umroh setelah masa iddahnya. Nah, mereka adalah para wanita yang dinikahi Rasulullah dan Rasulullah pun hidup bersama mereka gitu. Ketika Rasulullah masih hidup, ada 2 di antara mereka yang meninggal lebih dahulu, yakni Zainab binti Khuzaimah dan istri pertamanya yakni Khadijah binti Khuwailid. Seperti itu. Yang berarti ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah itu meninggalkan 9 istri lainnya yang menjadi janda. Seperti itu.